cuma bercanda, kemudian juga dianggap sebagai pendidikan politik, kenapa harus dilaporkan, Mas Novel? Jadi apa yang saya sampaikan tadi jelas, kita nggak anti kritik terhadap orang yang mengkritik, karena memang dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat, kebebasan ekspresi. Tapi ada norma-norma yang harus kita jaga, bahwa Indonesia ini negara berketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia ini yaitu harus menjaga persatuan Indonesia, harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan itu nggak bisa dilepaskan. Seharusnya ketika ingin tampil harus dipegang erat-erat. Ideologi Pancasila itu harus dibawa untuk menyamakan persepsi yang ada sebagai warga negara. Silahkan untuk mau menyampaikan apapun, tapi kalau sudah masuk hal-hal yang sensitif, apalagi agama buat bercandaan, ini nggak ada tempat. Karena kita semua ini diikat dalam ketuhanan yang Maha Esa, dan agama apapun punya kriteria untuk milih pemimpin. Nah, ketika milih pemimpin itu dianggap salah satu daripada ajaran Islam, milih pemimpin dianggap yang aneh-aneh. Maka kalau kita mau komentar harus kita jabarkan kata per kata, satu demi satu. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari, ini hanya sekelumit, sedikit dari jabaran-jabaran yang disampaikan oleh daripada Panji. Dan kalau kita melihat, ini beruntun, bertubi-tubi, sholat diserang, agama diserang. Ada apa sebenarnya ini? Judulnya berapa kali saja, dari catatan Anda Panji melakukan pelecehan terhadap agama? Kenapa? Berapa kali Anda melihat catatan bahwa Panji sedang melecehkan agama? Berapa kalinya jadi itu? Kita satu persatu di sini ada yang kita ambil 5 baris, 5 rangkaian kata-kata. Bukan hanya yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari. Ini lebih dari Ahok. Ahok hanya sekalimat tentang Al-Maidah 51. Ini rentetan demi rentetan diserang, seakan-akan nggak puas dengan satu kalimat. Diperjelas lagi, dan itu sudah jelas. Ini memasuki ranah-ranah agama yang sangat sensitif. Begitu juga dengan apa yang dikatakan tadi masalah Toraja, karena memang harus ada dijaga daripada perasaan rakyat Indonesia yang memegang erat daripada ketuhanan yang Maha Esa, yang memegang erat Pancasila, nggak bisa dipisahkan daripada keberagaman. Meskipun konteksnya tadi dikatakan oleh Mas Ferry sedang mengkritik begitu. Ada mengkritik silahkan, politik. saya bilang mengkritik bebas, saya orang yang mengkritik, saya orang paling tegas kritik. Saya melakukan pengkritikan, saya masuk penjara. Dari kepemimpinan Jokowi dan PDIP 10 tahun, itu saya melakukan kritik. Tentunya kita mengkritik daripada karena kebebasan beragama juga dilindungi. Jadi menurut Anda Panji memang berniat jahat untuk melakukan pelecehan Kalau niat agama? kita nggak tahu, niat yang tahu Tuhan. Nah, cuman judulnya mens rea, niat jahat dan amalannya jahat. Itu pendidikan apaan? Itu pendidikan apaan? Aksi pornografi, aksi pornoaksi, melakukan apa? Mempertunjukkan gerakan onahan. Itu pendidikan apaan? Ini kotor. Silahkan, kita nggak pernah masalah mau kritik siapapun, kita juga dikritik siapapun, apalagi ormas. Disilahkan diserang, bagian kita mau dibully, nggak masalah. Tapi tolong, agama tolong dijunjung tinggi. Kalau untuk menyampaikan dakwah dengan rujukan-rujukan apa yang ada, bukan hanya semaunya. Karena ulama juga merujuk daripada tafsir-tafsir semaunya itu juga bisa sesat menyesatkan. Ini bukan sesat menyesatkan, ini kebejatan demi kebejatan, rangkaian kebejatan demi kebejatan. Jadi nggak perlu ditanggapi. Nah, ini kita melihat pujian demi pujian, puja dan puji demi Panji. Ini ada apa? Baik. Bukan soal bercanda, tapi soal batas. Novel Bakmukmin menegaskan laporan terhadap Panji bukan anti kritik politik, melainkan penolakan atas normalisasi lawakan yang menyentuh wilayah sakral agama dan adat. Menurutnya, masalahnya bukan satu kalimat, tapi pola narasi bertubi-tubi yang dianggap merendahkan nilai ibadah dan mempersoalkan kesalehan umat. Komedi tak otomatis kebal hukum. Label pendidikan politik dinilai tak bisa dijadikan tameng ketika materi menyentuh sara dan melukai perasaan umat. Bagi Novel, kebebasan berekspresi punya garis merah, dan agama berada di zona paling sensitif yang dilindungi norma sosial serta hukum pidana. Mens rea atau sekadar alibi? Dengan materi yang disiapkan, disampaikan berulang, bahkan diberi judul mens rea,
Novel melihat bukan sekadar spontanitas, melainkan kesengajaan. Karena itu, proses hukum dianggap perlu demi efek jerah dan penegakan hukum tanpa pengecualian, meski pelakunya komedian. Sindiran akhirnya sederhana. Kalau semua bisa berlindung di balik komedi, lalu siapa yang menjaga batas? Ferry, Anda melihat harus diimbangi dengan iman. ada niat jahat seorang Panji nggak? Ya. Kalau dari Kop Baru itu kan memang orang itu dianggap melecehkan kalau ada niat baru dan niat jahat dan perbuatannya. Ya. Panji di dalam menuju stand up spesialnya menjelaskan dalam berbagai promosinya bahwa ini dilakukan tanpa niat jahat. Sekaligus niat dia untuk menjelaskan konsep mens rea di dalam pemidanaan. Jadi ada pendidikan. Makanya saya bilang bukan sekedar kritik, tapi pendidikan politik. Kedua, kalau soal pelecehan terhadap masyarakat itu dianggap sebagai pidana yang harus dilakukan secara serius, maka perlu juga dipidana yang namanya pemerintah. Karena misalnya di ibu kota negara itu seluruh tanah ulayat adat diambil oleh negara. Mereka disingkirkan. Sangat melecehkan adat. Banyak tanah ulayat juga adat istiadat digusur oleh pebisnis. Pidanakan mereka. Oke. Kalau kemudian pernyataan Panji yang menyinggung relasi pendidikan politik dengan bumbu-bumbu agama dianggap sebuah pidana, jangan lupa anggota DPR kita laporkan juga. Ada yang nonton video porno, ada yang kemudian bahkan video perzinahan mereka Sudah tampil, dipecat, itu sudah tapi dipecat. tidak pernah dilaporkan pelecehan agama dan Dipecat dipilih itu kembali. udah. Terpilih Ada kembali. politikus. Sampai hari ini kalau bicara tempus delicti yang tidak sesuai, tidak ada tuh yang melaporkan walaupun tempo waktunya berbeda seperti Panji. Di konsep hukum pidana saja Panji sudah selesai bahwa dia tidak berhak dikenakan KUHP baru. Jadi sudah seharusnya ini dihentikan saja menurut Anda? Hentikan saja. Dihentikan. Bukan niat jahat, tapi niat mendidik. Ferry Amsari menegaskan, lawakan Panji bukan serangan agama, melainkan satire politik yang sah. Tanpa mens rea, tanpa niat jahat, yang ada justru upaya mendidik pemilih agar tak terjebak simbol, tapi menilai rekam jejak dan substansi kekuasaan. Satire dipidanakan, etika kekuasaan dimaafkan. Ferry menyoroti ironi hukum. Komika dilaporkan, sementara anggota DPR yang menonton video porno saat rapat hanya ditegur etik. Tak ada proses pidana serius. Di sini, hukum tampak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Demokrasi butuh kritik, bukan kriminalisasi. Menurut Ferry, menjadikan komedi sebagai tindak pidana adalah ciri rezim takut kritik, bukan negara demokrasi. Jika kritik ringan saja dipolisikan, siapa lagi yang berani bicara jujur? Kesimpulan besar. Batas yang diperebutkan. Polemik Panji bukan sekadar soal komedi, tapi tarik-menarik tafsir tentang batas kebebasan berekspresi. Di satu sisi, Novel Bamukmin melihat lawakan Panji telah melewati garis sakral agama dan adat. Dilakukan berulang, melukai perasaan umat, dan karena itu layak diuji secara pidana demi efek jera dan ketertiban umum. Di sisi lain, Ferry Amsari menilai materi tersebut tanpa niat jahat, merupakan satire dan pendidikan politik yang dilindungi konstitusi, dan justru mengungkap standar ganda hukum. Kritik dipolisikan, pelanggaran etika pejabat dimaafkan. Intinya, konflik ini bukan soal suka atau tidak suka pada Panji, melainkan pertanyaan mendasar. Apakah hukum hadir untuk melindungi rasa tersinggung atau menjaga demokrasi tetap bernafas? Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.